Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayahnya dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di hari ke-27 ini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Sentuhan Kolbu, ada 4 golongan yang sangat dirindukan oleh surga. Apakah kita termasuk di dalamnya? Maka kita simak ulasan berikut ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa, di mana di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapapun pasti mendambakan surga, dan dengan rahmatnya manusia bisa memasuki surga. Seandainya umat manusia mengetahui gambaran surga, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Mereka akan senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun begitu, ternyata ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Perhatikanlah baik-baik hadis Rasulullah SAW berikut ini. Surga itu rindu kepada 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang menjaga lisan, dan orang yang memberi makanan kepada yang kelaparan. Pertama, orang yang membaca Al-Quran. Golongan pertama manusia yang dirindukan surga adalah mereka yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Membaca dan memahaminya serta mengamalkannya menjadi bentuk ibadah yang sangat besar pahalanya. Siang malam bibirnya selalu basah dihiasi dengan untayan ayat Al-Quran. Karena Al-Quran adalah bacaan yang paling mulia, yang mengandung pahala jika dibaca. 1 huruf saja dibalas 10 kebaikan, apalagi 1 ayat, 1 surat, 1 juz, bahkan 1 Al-Quran. Sebuah anugerah yang istimewa ketika surga merindukan manusia yang gemar membaca Al-Quran. Karena dengan bacaan tersebut Allah telah pula memberikan ketenangan batin, kasih sayang dan kecintaannya, serta kemuliaan, dan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kedua, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat yang diwajibkan kepada kita selaku orang yang beriman, sebagaimana seruan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Apabila tidak berpuasa, kita akan mendapat dosa. Sedangkan jika puasa
kita akan mendapatkan pahala dan pastinya dirindukan oleh surga. Bahkan dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis dalam kitab Sahih Bukhari, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketiga, orang yang menjaga lisan. Golongan manusia yang dirindukan surga berikutnya adalah mereka yang senantiasa menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Orang yang mampu menjaga lisannya tentu tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataannya. Hendaklah kita menjaga lisan kita sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan yang baik dan bermanfaat. Lidah memang bisa menimbulkan masalah besar jika tidak mampu menjaganya dengan perkataan yang baik dan benar. Lidah bisa lebih tajam dari pedang, karena dengan lidah seseorang bisa melakukan fitnah, menyebarkan kebohongan dan kebencian sehingga menimbulkan pertikaian, bahkan perpecahan. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Yang keempat, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, baik karena belum buka puasa atau karena belum makan dari pagi sampai sore, seperti fakir miskin, yatim piatu, atau anak terlantar. Kalau kita punya harta banyak, rizki yang banyak, uang melimpah, tolong berikanlah sebagian untuk orang yang kelaparan. Belikanlah makanan dan minuman. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Sebagaimana hadis yang dirawayatkan oleh Imam Tirmizi, dikatakan bahwa orang yang memberi makan atau minum meskipun hanya seteguk air dan sebutir kurma untuk orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang puasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Juga nanti pun kita akan dirindukan oleh surga. Tapi kalau kita membiarkan anak yatim terlantar, fakir miskin kelaparan, maka kita akan dicap pendusta agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Demikianlah 4 golongan yang dirindukan surga. Setelah mengetahui 4 golongan manusia yang dirindukan surga tersebut, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, keimanan, dan ketakwaan. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini bisa mengantarkan kita ke dalam golongan yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.